Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 dan akan memberitahu bahwa kelompok saya di sini terbagi atau mendapatkan materi yaitu perlawanan terhadap kolonialisme. Dan materi tersebut dipecah menjadi dua. Yang pertama itu adalah perlawanan terhadap penjajah secara fisik dan non fisik. Lalu yang kedua itu ada tokoh-tokoh dan perlawanan mereka. Bentuk perlawanan masyarakat terhadap penjajahan. Fisik merupakan bentuk perlindungan diri dan hak yang dilakukan masyarakat Indonesia melalui konfrontasi langsung dengan penjajah. Perang terbuka melawan penjajah menjadi pilihan utama ketika diplomasi tidak lagi mungkin dilakukan. Berbagai strategi digunakan seperti penyerangan terhadap benteng dan pos militer kolonial yang bertujuan melemahkan kekuatan militer penjajah. Jika kekuatan militer formal tidak sebanding, masyarakat beralih pada taktik gerilya di daerah pegunungan dan hutan yang sulit dijangkau oleh pasukan kolonial. Taktik ini memungkinkan pasukan kecil melawan tentara kolonial yang besar dan lebih baik persenjataannya. Selain itu, sabotase terhadap infrastruktur kolonial seperti jembatan, jalur kereta api, dan gudang persediaan juga dilakukan untuk mengganggu sistem logistik penjajah. Perlawanan non-fisik. Perlawanan non-fisik memanfaatkan cara-cara damai namun tetap efektif dalam menentang kolonialisme. Diplomasi dengan mengirim utusan ke negara lain dilakukan untuk mendapatkan dukungan internasional dan mempermalukan kekuatan kolonial di mata dunia. Perlawanan budaya melalui pelestarian adat, bahasa, dan kesenian tradisional menjadi bentuk perlawanan terhadap upaya penjajah untuk menghilangkan identitas asli bangsa Indonesia. Pendidikan digunakan sebagai sarana untuk membangkitkan kesadaran nasional dengan mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan. Perlawanan melalui persatuan dan tulisan dilakukan dengan menerbitkan surat kabar, majalah, dan buku yang menyebarkan ide-ide kemerdekaan dan kritik terhadap kolonialisme. Pembentukan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PNI menjadi wadah untuk menghimpun kekuatan rakyat secara terorganisir. Tokoh-tokoh perlawanan dan kontribusi mereka. Pangeran Diponegoro dari 1785 sampai 1855. Pangeran Diponegoro adalah pangeran di Kesultanan Yogyakarta yang memimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro dari tahun 1825 hingga 1830. Perlawanannya dipicu oleh kebijakan pajak yang memberatkan perampasan tanah oleh Belanda dan campur tangan kolonial dalam urusan internal Kesultanan Diponegoro. Menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa dalam perjuangannya, sehingga mampu menarik dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Selama 5 tahun peperangan, Diponegoro menggunakan taktik gerilya yang efektif dan berhasil menyulitkan Belanda. Perang ini menelan korban sekitar 200.000 rakyat Jawa dan 8.000 tentara kolonial, menjadikannya salah satu perang anti-kolonial paling berdarah di Indonesia. Meskipun akhirnya Diponegoro ditangkap melalui tipu muslihat dalam berbagai perundingan perlawanannya, menjadi inspirasi bagi gerakan anti-kolonial selanjutnya. Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional dari Aceh yang melanjutkan perjuangan suaminya, Teuku Umar, setelah beliau gugur dalam perang Aceh. Meskipun seseorang perempuan bangsawan, Cut Nyak Dien memilih meninggalkan kehidupan nyamannya untuk bergerilya di hutan-hutan Aceh melawan Belanda. Kepemimpinannya menginspirasi banyak rakyat Aceh untuk terus melawan meskipun menghadapi kesulitan besar. Cut Nyak Dien berjuang selama lebih dari 25 tahun dan tetap melanjutkan perlawanan meski dalam kondisi kesehatan yang memburuk dan telah kehilangan banyak keluarga. Akhirnya ia ditangkap pada tahun 1905 ketika sudah dalam keadaan buta dan kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat sampai wafatnya. Gigihannya menjadi simbol perlawanan perempuan terhadap kolonialisme. Sultan Hasanuddin 1631 sampai 1670. Sultan Hasanuddin adalah Raja Kesultanan Gorontalo di Sulawesi Selatan yang mendapatkan julukan ayam jantan dari timur dari Belanda karena keberaniannya. Beliau memimpin perlawanan melawan VOC yang berusaha memonopoli perdagangan di kawasan timur Indonesia. Sultan Hasanuddin menolak kebijakan VOC yang merugikan kerajaan dan pedagang lokal.
Perlawanannya mengakibatkan perang dengan VOC yang berlangsung dari tahun 1666 hingga 1669. Meskipun akhirnya dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang merugikan Kesultanan Goa. Perjuangan Sultan Hasanuddin menunjukkan semangat melawan ketidakadilan kolonial dan mempertahankan kedaulatan wilayah. Patimura, Thomas Matulesi, 1783 sampai 1817. Thomas Matulesi atau Patimura memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda pada tahun 1817 sebagai mantan tentara bantu Inggris. Patimura memiliki pengetahuan militer yang baik. Perlawanan ini dipicu oleh kebijakan monopoli rempah-rempah yang merugikan petani lokal dan perlakuan buruk terhadap rakyat Maluku setelah kepulauan tersebut dikembalikan dari Inggris ke Belanda. Patimura dan pasukannya berhasil merebut benteng Dorstede di Saparua dan membunuh residen Belanda. Namun, setelah beberapa bulan, perlawanan dapat ditumpas dan Patimura bersama beberapa pemimpin lainnya dieksekusi dengan cara digantung. Perjuangan Patimura menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme terjadi di seluruh wilayah Nusantara. Kartini 1979 sampai 1904. Raden Ajeng Kartini melakukan perlawanan dalam bentuk yang berbeda, yakni melalui pendidikan dan emansipasi perempuan. Lahir dalam keluarga bangsawan Jawa, Kartini menyaksikan langsung ketimpangan gender dan dampak kolonialisme terhadap masyarakat Indonesia. Melalui surat-suratnya yang kemudian dibukukan dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini menyuarakan pemikirannya tentang kesetaraan gender dan pentingnya pendidikan. Kartini memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan Indonesia yang saat itu sangat terbatas. Ia mendirikan sekolah untuk anak perempuan pribumi dan menentang praktik pernikahan dini. Meskipun hidup singkat, gagasan Kartini menginspirasi gerakan emansipasi perempuan Indonesia dan menjadi bagian penting dalam perjuangan perlawanan kolonialisme melalui pencerahan pikiran. Soekarno adalah tokoh sentral pergerakan kemerdekaan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaannya melalui jalur politik dan diplomasi. Pada tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang secara terbuka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kepiawaiannya dalam berpidato mampu membagikan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Karena aktivitasnya, Soekarno berulang kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun hal ini tidak menyurutkan semangatnya. Soekarno berhasil mempersatukan berbagai kelompok pergerakan nasional yang sebelumnya terpecah-pecah. Puncak perjuangannya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan yang aktif dalam perjuangan melalui jalur intelektual dan organisasi. Ketika belajar di Belanda, Hatta aktif dalam pergerakan mahasiswa dan mendirikan Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa Indonesia yang menjadi pusat pemikiran anti kolonial. Artikel-artikelnya yang kritis terhadap kolonialisme menyebabkan ia ditangkap oleh pemerintah Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, Hatta bergabung dengan berbagai organisasi pergerakan dan bekerja sama dengan Soekarno. Ia dikenal sebagai pemikir ekonomi yang menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan sebagai bentuk perlawanan terhadap ekonomi kolonial. Bersama Soekarno, Hatta menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia dan kemudian menjabat sebagai wakil presiden pertama. Dampak perlawanan terhadap kolonialisme. Dampak jangka pendek dari berbagai perlawanan terhadap kolonialisme adalah munculnya kesadaran nasional di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Perlawanan juga menyebabkan perubahan kebijakan kolonial yang lebih lunak, seperti politik etis yang memungkinkan pribumi mendapatkan pendidikan, meski dengan tujuan untuk kepentingan kolonial. Perlawanan juga mendorong terbentuknya organisasi pergerakan yang lebih terstruktur dan modern dalam memperjuangkan hak-hak pribumi itu sendiri. Dampak jangka panjang. Dalam jangka panjang, perlawanan terhadap kolonialisme menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme yang melampaui identitas kekuasaan dan kedaerahan. Berbagai perlawanan dari seluruh wilayah Nusantara membentuk narasi perjuangan bersama menjadi dasar identitas nasional Indonesia. Perlawanan yang berkelanjutan akhirnya berujung pada tercapainya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan rakyat Indonesia juga menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa terjajah lainnya di Asia dan Afrika untuk melawan kolonialisme. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari perlawanan terhadap kolonialisme. Semangat patriotisme dan cinta tanah air yang ditunjukkan oleh para pejuang menjadi nilai utama yang dapat diteladani dari sejarah perlawanan terhadap kolonialisme.
Keberanian dan sikap pantang menyerah para tokoh pejuang dalam menghadapi kekuatan kolonial yang jauh lebih besar menunjukkan keteguhan prinsip yang layak dicontoh. Persatuan dalam menghadapi kesulitan seperti yang ditunjukkan oleh berbagai kelompok masyarakat yang bersatu dalam menjajah menjadi pelajaran penting tentang kekuatan solidaritas. Pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar, seperti merelakan kenyamanan pribadi, harta, bahkan nyawa demi kemerdekaan bangsa, menunjukkan nilai altruisme yang tinggi. Kecerdasan dalam memilih strategi perlawanan yang sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia memperlihatkan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan. Para tokoh perlawanan mengajarkan bahwa melawan ketidakadilan dapat dilakukan melalui sebagai cara, baik dengan kekuatan fisik maupun dengan kekuatan pemikiran dan diplomasi. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan penjelasan materi dari saya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang memang sudah mendengarkan penjelasan materi dari saya sudah hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan mohon maaf jika penjelasan dari materi kelompok saya ini mungkin panjang banget gitu loh kan, panjang dan mungkin agak susah untuk dipahami karena dari informasi-informasi yang saya cari dan kelompok saya juga lah saya cari itu memang agak tergolong susah. Dan memang itu yang saya dapatkan ketika saya mencari. Jadi mohon maaf kalau misalkan memang sulit untuk dipahami. Memang segitu yang saya dapatnya. Dapatnya dari mana? Ya internet. Di mana? Google. Oke. Oke, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Saya pamit.